Kita banyak dengar lah berita-beritanya. Biarpun Elon Musk itu adalah salah satu orang paling kaya di dunia, dia kan nggak punya rumah ya. Kalau nggak salah di beritanya itu kan dibilangnya dia tinggal di tempat temennya dia yang dekat sama kantor ya. Yang intinya kan dia kan bicara, dia memang seseorang yang tidak terlalu mementingkan lifestyle ya. Yang berarti kan ada kemungkinan juga untuk dia tidak bisa mengerti apa artinya work from home ya. Oke, selamat datang teman-teman Insight Leader, Insight Learner di video kita Gawe SE yang kedua nih, Gawe Special Edition. Ini menarik yang sekarang ini, karena mungkin teman-teman ingat ya, 31 Mei, beberapa hari yang lalu, ada bocoran nih tentang statement daripada Elon Musk. Yang dia boleh dibilang kayak mungkin keluar ngambeknya ya, seperti biasa, membuat suatu kontroversi, either kamu WFO atau kamu pergi di dalamnya. Nah ini menarik, statementnya dia menarik. Menariknya terutama karena Elon Musk itu kan terkenalnya seseorang yang terbuka ya, seseorang yang berorientasi kepada masa depan gitu, dan sering prediksi dia terhadap masa depan itu benar loh di sini ya. Karena itu kalau dia bicara bahwa WFH itu nggak jalan nih, work from anywhere itu nggak jalan, yang kurang lebih kalau di serinya kita berarti gawe nggak jalan nih, berarti ada benernya kan, orang belum mikir gitu di sini ya. Nah yang kedua, kalau kita lihat lagi ya, kontroversi statement dia itu dibahas oleh bukan orang yang ece-ece loh. Harvard Business Review aja membahas gitu, apakah ada benernya atau banyak salahnya nih statementnya dia. Apa arti statement ini di sininya. Nah ini karena itu kita mau coba lihat ya, karena kan kita punya seri yang namanya Gawe, yang kita bicara tentang work from anywhere, kita bicara tentang flexible working pattern, yang kurang lebih malah berlawanan dengan apa yang dibilang oleh si Elon Musk ini kan. Mungkin yang menarik, yang pertama banyak berita juga bahwa Tesla itu lagi kesulitan bisnisnya. Tesla itu memang mau lay off orang, karena itu si Elon Musk ini membuat statement itu supaya karyawannya keluar sendiri dan menghemat biaya PHK. Kalau menurut saya, kalau kita lihat ya, analisa lagi ya, fundamentalnya Tesla itu kuat loh. Kita bicara tentang mobil listrik itu sebagai masa depan, itu kan nggak ada berubah ya. Positioningnya Tesla sebagai salah satu pemain yang paling penting di dalam mobil listrik itu juga nggak berubah, nggak ada perubahan yang signifikan beberapa minggu terakhir ini. Bahkan boleh dibilang Bapak Presiden kita beberapa minggu yang lalu kan melakukan kunjungan dan mau melakukan kerjasama. Berarti kan positioningnya Tesla itu memang kuat. Seandainya ada masalah, kebanyakan karyawan, di Cina omsetnya turun karena lockdown di Shanghai, kemudian harga bahan bakunya baterai naik segala macam, itu kan hanya semacam temporer ya, yang tidak akan seharusnya akan mendrive dia untuk membuat statement ini. Karena statement ini kan kita bicara tentang sesuatu yang lebih jangka panjang ya. Nah, yang menarik juga kalau kita lihat ya, sebagai psikolog ya, kita kan coba menganalisa orang ya. Kita tahu bahwa kita banyak dengar lah berita-beritanya, biarpun Elon Musk itu adalah salah satu orang paling kaya di dunia, dia kan nggak punya rumah ya. Kalau nggak salah di beritanya itu kan dibilangnya dia tinggal di tempat temennya dia yang dekat sama kantor ya. Yang intinya kan dia kan bicara, dia memang seseorang yang tidak terlalu mementingkan lifestyle ya. Yang berarti kan ada kemungkinan juga untuk dia tidak bisa mengerti apa artinya work from home ya. Di emailnya dia kan dia menyebutkan di yang kata-kata yang paling akhir kan, kalau kamu mau membuat great produk yang bisa mengubah dunia, itu kamu nggak bisa dari rumah, kamu harus datang ke kantor. Itu kan merefleksikan kayak stylenya dia, dan dia mengharapkan orang harus sama dengan dia. Dan mungkin juga waktu itu dia bad mood, makanya keluar email atau statement itu dari personality-nya. Personality dia yang berikutnya kan kalau kita lihat ya, kalau kita bicara tentang hybrid work, kita bicara tentang work from anywhere, flexible working pattern, itu terutama yang akan banyak mendapatkan masalah adalah leader yang control freak, yang micromanage, karena dia harus melihat kan apa yang terjadi. Dia nggak bisa hidup dalam ketidakpastian di dalamnya. Dan ini kita dengar beberapa berita yang bicara bahwa Elon Musk itu adalah seorang pemimpin yang cukup micromanage. Dia mau tahu semuanya nih, sampai dengan ke detail. Dan untuk itu tentunya gaya kerja yang anak buahnya nggak kelihatan,
itu adalah suatu tantangan ya untuk dia ya. Di samping memang emosinya yang kadang-kadang meletup-meletup ya. Tapi biar bagaimana mungkin kita perlu lihat aspek ada benernya dia nih, karena ini orang kan memang hebat, dia jago banget kalau memprediksi future ya. Di sini apakah benar bahwa pada dasarnya untuk meng-create great product itu kamu nggak bisa dengan hybrid work di sini. Nah di sini mungkin kalau buat saya dari penelitian kita juga coba menerapkan di perusahaan kita coba menganalisa dengan apa yang terjadi di berbagai negara di sananya. Mungkin ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama kalau kita bicara tentang hybrid work, kita bicara tentang gawe, memang pada dasarnya gawe, kerja dari rumah atau kerjain dimanapun, itu memang tidak untuk seluruh karyawan ya, tidak untuk 100% gitu. Kebanyakan perusahaan sebenarnya, kalau dia bicara tentang hybrid, dia bicara tentang work from anywhere, kita bicara tentang persentase di sini. Bahkan berapa bulan yang lalu, awal 2022, statement daripada Satya Nadella, CEO daripada Microsoft, yang dia bilang bahwa future of work itu adalah hybrid, kurang lebih dengan flexible working pattern. Tapi bagaimana resepnya supaya ini efektif, supaya ini benar-benar berimpact, itu saat ini menurut dia semua orang masih eksperimen. Yang mana berarti kan memang tidak mudah ya, karena ada beberapa faktor nih. Satu faktor memang pekerjaannya sendiri, tidak semua pekerjaan. Dan untuk masing-masing organisasi mungkin persentase yang bisa fleksibel, itu beda-beda. Kemudian bentuk fleksibilitasnya mungkin beda-beda juga. Dan ini kayaknya kadang-kadang mungkin agak rumit untuk seorang Elon Musk ya. Yang paling gampang ya udah balik aja di dalamnya. Karena sebenarnya untuk perusahaan kayaknya rumit dan lebih banyak ruginya, dan sementara dia nggak punya waktu. Argumentasi yang kedua untuk saya dalam menerapkan hybrid work, yang bilang bahwa ujung-ujungnya mungkin nggak bisa semua, karena sepertinya nggak semua orang juga suka untuk bekerja secara fleksibel lah. Nggak semua orang suka dan bisa untuk bekerja fleksibel. Bayangkan saya misalnya, kalau seseorang misalnya hubungan perkawinannya lagi bermasalah gitu di dalamnya, buat dia mungkin lebih enak lebih lama kerja di kantor daripada pulang dan kerja dari rumah gitu. Dan tentunya ada orang-orang tipe tertentu yang maunya kayak di Indonesia itu kan buyut ya, kumpul ketemu sama orang yang seperti itu, yang nggak semua orang akan enjoy terlalu lama di rumah gitu kan. Ada suatu komposisi tertentu yang dia akan enjoy di sini. Jadi kita bicara tentang individual differences. Ini faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, kita bicara tentang strategi dan budaya perusahaan. Budaya perusahaannya seperti apa? Ada budaya perusahaan yang memang lebih cenderung kontrol. Dan kalau yang mau kontrol berarti harus benar-benar beres di sistemnya. Ada perusahaan yang memang pada dasarnya lebih pada pokoknya kalau hasilnya oke ya oke, misalnya. Dan ini dia akan lebih gampang untuk menerapkan di sininya. Kemudian tergantung dari fasenya dari perusahaan sendiri. Tipe-tipe orang yang ada demografi daripada orang yang kerja di dalamnya. Misalnya kayak di perusahaan saya, rata-rata cukup banyak daripada karyawan kita itu baru lulus, fresh grade. Kalau fresh grade barusan 2 tahun tiap hari distance, baru mulai kerja juga distance di rumah lagi, kan nggak ada perasaan ya namanya kerja itu apa ya di dalamnya ya. Di sini. Nah, ada fase tertentu yang mungkin akan perlu suatu penyelesaian sih di dalamnya. Ujung-ujungnya terakhir kalau saya sih tetap percaya ya, walaupun ada cuitan dari Elon Musk yang bilang bahwa hybrid work nggak bisa. Itu kamu nggak bisa dengan cara kerja seperti ini untuk menciptakan great product. Menurut saya sih memang agak kompleks bagaimana ngaturnya, karena kita mesti bedakan. Sekarang rata-rata orang hanya bicara tentang important, bagaimana beresin hal-hal yang harus diberesin. Tapi masih jarang perusahaan yang bicara tentang excellence, bagaimana memanfaatkan kelebihan daripada hybrid work atau work from anywhere ini, beyond daripada hanya menyesuaikan dengan perubahan zaman atau lifestyle daripada karyawan. Harusnya di dalamnya potensinya sih luar biasa di sini. Nah, itu tugas daripada masing-masing organisasi kalau kita nggak mau ketinggalan ya. Bagaimana kita mendesain organisasi kita sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan. Kalau nggak gitu sayang loh. 2 tahun kita udah belajar suatu cara kerja yang baru, sekarang mau balik lagi di dalamnya. Padahal potensinya untuk bisa meng-create suatu performance malah lebih kompetitif itu seharusnya lebih daripada apa yang Elon bilang. Oke, sampai di sini. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin kalau ada yang mau diskusi boleh nih tulis di komen kita. Kemudian nanti saya akan coba untuk
membahas, kita coba ngobrol-ngobrol lagi untuk tema yang sekarang lagi seru ini. Terima kasih.